Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya mau memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat daftar isi ataupun table of content sebutannya. Kemudian juga ada lagi yang namanya daftar tabel ataupun daftar gambar di aplikasi ataupun software Microsoft Office Word ya. Jadi kita akan coba buat table of content ataupun si daftar isinya tadi. Nah, jadi di sini perlu kita tahu dulu ya, table of content itu bisa disebut sebagai daftar isi yang kalau misalnya teman-teman istilahnya lihat di sebuah buku ataupun laporan yang dalam format fisik ataupun digital, itu ada namanya halaman daftar isi kan. Nah, halaman daftar isilah yang nanti kita bisa tahu lebih mudah mau kemana ataupun bagian mana yang kita mau baca. Jadi kalau misalkan kita mau lihat, oh ini kalau misalnya di tentang variabel penelitian A itu di halaman 30 misalnya dari si daftar isi. Tapi kalau kita nggak sertakan daftar isi, otomatis kan kita jadi buta. Kita nggak bisa tahu tuh istilahnya bagian-bagian tertentu yang ada di dokumen itu ada di halaman berapa. Oke, itu untuk intro ataupun pengenalannya. Jadi kita akan langsung ya. Di sini saya pakai aplikasi Microsoft Office Word. Kalaupun teman-teman nanti menggunakan aplikasi WPS, itu kurang lebih menunya sama lah, mirip-mirip. Nah, di aplikasi Microsoft Office Word kita perlu tahu dulu yang namanya heading ya. Nah, di heading itu ada bermacam-macam ya. Ada untuk yang normal. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini ada yang namanya styles ya. Jadi di styles ini ada pilihan banyak nih, ada normal, no space, heading 1, 2 dan seterusnya. Nah, table of content itu sangat bergantung pada si styles di sini. Kalau kita nggak pasang stylesnya, maka otomatis table of contentnya nggak akan muncul. Contoh, jadi misalnya saya pilih nih, si table of content itu ada di bagian tombol menu references. Nah, di sini terlihat nih ada table of content ya. Kalau kita klik, maka akan muncul nih, ada 3 pilihan nih. Saya pilih yang satu, karena 2 itu nggak masalah. Bedanya cuma di penamaannya saja. Tapi kalau 3, ini kita manual nih. Namanya aja manual table. Jadi kita ngisi daftar isinya manual. Nah, kita akan pakai yang automatic table 1 ya. Ketika saya klik dengan tanpa ada heading, dia akan muncul seperti ini. Creating a table of contents, start by applying a heading style from the styles gallery to the selected text. Ini maksudnya adalah kita mau buat table of content, tapi heading tidak ada di dalam dokumen ini. Nah, ini kita okekan dulu. Nah, di sini memang dia muncul ya keterangan no table of contents entries found. Jadi belum ada tuh. Jadi misalnya saya mau atur dulu di sini, saya kecilkan lagi dulu. Saya buat di sini misalnya sebuah strukturnya dulu ya. Biasanya kan nanti di sini adalah namanya cover. Kemudian masuk ke halaman selanjutnya itu misalnya halaman pengesahan. Kemudian ada lagi namanya kata pengantar misalnya. Baru nanti ada si daftar isi ya. Nah, di sini kita atur daftar isi. Setelah kita atur buat seperti ini, kita perlu yang namanya mengatur heading ya. Nah, kita bisa blok double klik ataupun kita bisa letakkan saja di awal ataupun di akhir kata ataupun kalimat. Dan kemudian kita pilih tuh headingnya yang mana. Nah, biasanya untuk secara default kita menggunakan heading 1 dan heading 2. Jadi heading 1 itu merupakan level pertama dan heading 2 itu adalah level kedua. Kalaupun nanti ada level ketiga, 4 dan seterusnya, itu bisa kita buat sendiri ya, ataupun kita bisa custom. Nah, di sini ada heading 1, saya pilih heading 1, kemudian saya atur lagi nih tadi di bagian sini halaman pengesahan saya heading 1, kemudian daftar isi saya atur menjadi heading 1. Nah, kemudian kok di bagian table of content itu nggak berubah nih. Nah, memang di bagian table of content ataupun daftar isi yang dibuat oleh aplikasi Microsoft Word ini
kita perlu update dulu datanya ya. Nah, caranya adalah dengan menekan tombol update table di sini. Jadi kalau Anda lihat ataupun Anda klik, dia akan otomatis muncul ya nomor di sini. Jadi kalau saya kecilkan dulu, nah seperti ini, ada cover, pengesahan, daftar isi 1 2 3. Nah cuman jadi pertanyaan, kenapa yang kata pengantar nggak muncul nih, sedangkan kalau daftar isi, halaman pengesahan, dan cover itu ada. Oke, kira-kira kenapa? Nah itu karena kita belum mengatur headingnya. Nah, kita bisa letakkan saja di awal ataupun di akhir kalimat, kemudian kita pilih heading 1. Kemudian di sini kita update table. Kalaupun nanti dia muncul seperti ini ya, update table of contents. Word is updating the table of contents. Select one of the following options. Ada dua nih, ada update page numbers only, ada update entire table. Kalau misalnya yang atas, dia akan hanya mengupdate nomor halaman saja. Tapi kalau yang bawah itu update entire table, gunanya untuk mengupdate semua isi ataupun semua data yang ada di dalam table of contentnya. Nah, kalau cuma kita mau mengganti nomor ya nggak masalah. Tapi kalau misalnya ada konten yang bertambah di dalam dokumen, kita wajib pilih yang update entire table. Contoh di sini tadi kan kita ada nambahin kata pengantar ya. Kalau saya cuma ngupdate di sini, saya pilih misalnya page number only, maka si kata pengantar nggak muncul. Tapi kalau saya pilih update table, saya pilih update entire table, oke, dia akan otomatis bertambah. Nah, di sini table of content kita juga bisa lihat ya, ada yang namanya menu sidebar di sini, ataupun menu navigasi atau sebutannya navigation pane. Itu bisa kita lihat di menu yang namanya adalah view. Nah, di sini ada yang namanya menu navigation pane. Pada bagian show, saya klik nih. Nah, otomatis di sini kan tadi karena kita sudah pernah mungkin di video sebelumnya saya jelaskan tentang find and replace. Pada menu find and replace itu dia kembali ke result. Nah, tapi jangan bingung, kita bisa pilih di headings. Nah, nanti dia muncul nih seperti ini, ada cover, halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi. Nah, dengan penggunaan table of content dan sudah dipasangkan heading, kita sangat mudah untuk berpindah bagian-bagian yang ada di dalam dokumen dengan bantuan si navigation pane ini. Bayangkan kalau misalnya dokumen Anda itu berpuluh-puluh atau beratus-ratus halaman. Nah, itu capek kan kita scrolling, geser-geser halaman, tapi dengan adanya si navigation pane kita bisa langsung klik saja nih, pindah kata pengantar, pindah ke cover misalnya, otomatis dia akan pindah seperti itu. Oke, itu untuk mempermudah kita juga nanti ya dengan si navigation pane ini. Daftar isi udah. Nah, konten sini bisa kita hapus ya kalau kita nggak mau. Hapus saja nih blok, hapus, selesai. Oke, kalaupun nanti juga mau kita atur jarak antar baris ya, ini tinggal kita atur saja nih di bagian home, pilih atur jaraknya. Mau remove nggak masalah, jadi seperti ini. Mau dikasih jarak antar barisnya itu adalah misalnya 2 juga nggak masalah, tergantung kebutuhan nantinya. Oke, kita sudah buat daftar isi yang sudah terpasang heading 1. Kemudian kalau misalnya kita punya lagi halaman, di sini saya letakkan bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan. Kemudian 1 latar belakang. Kemudian rumusan masalah. Oke, dan seterusnya lah ya. Saya mau cepat saja. Oke, seperti ini. Saya pindahin nih si rumusan masalah di halaman lain karena nggak mungkin latar belakang cuma 1 lembar ya. Nah, cara cepatnya itu adalah kita bisa menekan tombol Ctrl Enter. Jadi Ctrl plus Enter. Nah, ketika saya gunakan kombinasi Ctrl Enter, dia otomatis pindah halaman si rumusan masalahnya ini. Jadi sangat mudah untuk pindah halaman tertentu ya kalau kita mau lompat si bagian ini. Begitu juga untuk yang 3 misalnya, 4 saya mau pindahin lagi halaman lain, seterusnya. Jadi total di sini ada 8 halaman ya, page 8 of 8. Kalau saya scroll ke atas di sini, geser dulu ke bawah. Nah, ini page 5 halaman 5,
Kemudian di sini halaman tadi adalah halaman 3 ya, page 3 of 8. Oke, jadi total ada 8 halaman. Nah, kita mau update nih, tapi kita update table, entire table. Oke, dia nggak masuk nih karena kita belum atur tadi. Kita kan coba masukin lagi di sini, kita atur menjadi heading 1. Nah, kalau teman-teman tidak memblok, jadinya akan seperti ini. Pendahuluannya nggak akan terbaca di sini. Contoh nih. Nah, pendahuluannya nggak masuk tuh. Kalaupun teman-teman langsung blok juga, misalnya ini di blok, dan pilih heading 1, kita coba update ya, melihat apa yang akan terjadi di sini. Nah, pendahuluannya di bawah. Kenapa ada di bawah? Itu karena kita melakukan enter dari bab 1 ke pendahuluan. Nah, kalau kita buat seperti ini, kan bukan seperti ini formatnya. Harusnya formatnya bab 1 bawahnya pendahuluan, bab 2 bawahnya enter 1 kali menjadi tinjauan pustaka 3 dan seterusnya. Nah, kita bisa mengakalinya supaya si bagian bab 1 ini ada mungkin spasi 1 kali menjadi pendahuluan, bukan yang ada enter seperti ini. Nah, caranya itu adalah dengan menekan tombol shift dan enter. Nah, tadi kan kita kontrol enter tuh. Nah, kita bisa pakai shift plus enter. Nah, shift enter ini untuk pindah satu baris saja tanpa ada pembedaan stylenya. Contoh, saya shift enter. Oke, kemudian saya update table, enter table. Oke, nah udah berubah nih, nggak ada masalah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian kita udah belajar masalah headingnya. Kemudian saya mau ganti, misalnya si kata pengantarnya ini bukan seperti ini formatnya. Saya mau atur ini supaya menjadi ke tengah. Saya blok atau saya klik saja, saya enter. Tapi kalau mau saya ganti menjadi cetak tebal ataupun ganti fontnya, otomatis perlu diblok kan. Di blok saya ganti di sini menjadi misalnya Times New Roman. Ini menjadi 12 seperti ini. Dan warnanya itu adalah warna hitam ya. Saya bold. Nah, kalau saya atur seperti ini, pada bagian lain itu nggak berubah nih. Nah, gimana caranya? Kita bisa atur di kata pengantar ini, kita blok, kita pilih di heading 1. Pastikan teman-teman mengklik tombol sebelah kanan pada mouse, atau kalau misalkan di touchpad laptop itu tinggal ditekan saja 1 kali di bagian kanannya, di bagian kanan agak ke bawah dikit, dia akan muncul pilihan seperti ini, update heading 1 to match selection. Nah, ketika saya klik ini, maka semua bagian akan berubah nih. Kata isi berubah, kemudian tadi halaman pengesahan berubah, cover juga berubah. Oke, nggak ada masalah. Jadi kita sangat dipermudah kalau kita mengatur penggunaan heading ini. Itu untuk stylingnya. Kemudian kita sudah tahu tentang bagaimana pengubahan styling dari masing-masing heading. Kemudian kalau kita coba lihat di bab 1 di bagian daftar isi, kita juga bisa lompat ya, ataupun kita bisa masuk ke bagiannya dengan cara adalah menekan tombol kontrol di keyboard. Jadi misalkan saya mau lompat ke pendahuluan nih, saya tekan tombol kontrol, kemudian saya klik kiri di mouse, maka dia otomatis lompat ke bagian tersebut. Nah, ini sudah ya bab 1 pendahuluan. Latar belakang saya mau atur menjadi heading 2. Nah, ketika teman-teman mengatur latar belakang di heading 2, numberingnya itu akan hilang, jadi kita perlu mengedit lagi seperti ini, atau misalnya 1.1 seperti ini. Nah, ketika sudah, kita perlu atur lagi kan ini saya bukan menjadi huruf cetak semua, tapi adalah di yang namanya sentence capitals is words. Kemudian saya atur di sini menjadi Times New Roman, fontnya itu adalah font 12. Oke, jadi settingannya seperti ini, Times New Roman, size-nya 12, kemudian saya bold kan seperti ini. Untuk warna saya hitamkan, selesai. Nah, kemudian untuk di heading 2 nya saya klik kanan, pilih update heading 2 to match selections. Otomatis nanti semua heading 2 itu akan berubah seperti ini. Kemudian kita lihat lagi nih di bagian daftar isi, saya update saja, layar oke, udah masuk nih. Begitu juga kalau misalnya ada
1.2 titik jadi seperti ini. Saya rumusan masalah 1.3 tujuan dan manfaat misalnya. Oke, coba seperti ini, tekan rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Oke, kemudian kita coba lihat lagi ya di sini. Saya update, otomatis dia akan bertambah juga seperti ini. Jadi udah clear untuk penomorannya di bagian bukan penomoran tapi di daftar isinya. Nah, kemudian kita akan coba buat juga ataupun mengenali tentang header dan footer. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, ini kan ada yang namanya sebuah gap ya. Di halaman pengesahan ini kalau kita arahkan ataupun tekan tombol panah atas di keyboard, dia akan balik ke bagian halaman sebelumnya. Nah, jadi ada gap nih, ada jarak ya di sini, yang ini merupakan bagian header. Kita bisa istilahnya langsung saja tanpa harus klik menu lagi, istilahnya di tombol insert, pilih header dan footer. Ini lama nih. Nah, kita bisa langsung double klik saja. Jadi klik 2 kali sebelah kiri pada mouse ataupun di touchpadnya pada bagian gap kosong di sini. Nah, nanti akan otomatis muncul nih ada header di sini. Itu adalah keterangan header, tapi kalau di bawah kita bisa lihat di sini adalah bagian footer ya. Nah, header dan footer kita bisa atur nih, mau kita kasih nomor, mau kita kasih style, mau kita kasih istilahnya kalau di header ini ada pilihan seperti inilah ya. Kalau yang di Microsoft Office Word 2016, kalau di 2019 mungkin agak sedikit beda tampilannya. Ataupun juga ada namanya footnote, catatan kaki dari si dokumennya. Cuma kita nggak bahas itu. Kemudian kita akan coba masukin ataupun memasang number ataupun halaman ya, page number di setiap halaman. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di buku ataupun di skripsi, tesis ataupun disertasi, itu halaman dari cover sampai halaman terakhir sebelum masuk ke bab 1 itu adalah formatnya angka Romawi ya. Jadi angka Romawi, jadi kalau kita lihat ada angka Romawi, setelah masuk ke bab 1, 2, 3 dan seterusnya itu masuk ke angka Arabik, yaitu 1, 2, 3 biasa yang kita kenal ya. Nah, kalau misalnya kita mau atur di 2 bagian tersebut, satu yang pakai Romawi, satu yang pakai Arabik tadi, nah kita perlu melakukan yang namanya page break ataupun pemberian pembedaan section ataupun halaman ya. Nah, sebelumnya kita coba tes dulu di sini untuk memasukkan nomor. Jadi setelah kita masuk ataupun klik 2 kali di bagian footer ataupun header, dia akan muncul seperti ini. Kemudian dia akan otomatis masuk ke ataupun muncul menu baru yang namanya header dan footer seperti ini ya. Nah, ini ada menu-menu yang bisa kita gunakan. Jadi misalnya saya mau kasih di bagian footer, itu saya page number kan, pilih yang namanya bottom of page karena kita mau kasih yang di bawah. Tapi kalau kita klik footer juga bisa, kita bisa atur seperti ini. Nah, cuman ini kan stylingnya beda-beda nih yang dari disediakan oleh Office Word-nya. Tapi kalau kita mau mengganti menjadi yang standar saja, di bottom of page nomor seperti ini. Jadi saya pilih misalnya di plain number 2 di tengah, ini di tengah ya, maka otomatis nanti si nomornya muncul di tengah. Contoh, saya besilkan lagi di bagian sini untuk di footernya. Kemudian halaman 2 seperti ini, 3 seperti ini dan seterusnya. Yang nomornya itu kan sama dengan ada di bagian daftar isi ataupun table of content. Nah, kemudian misalnya saya mau atur nih di cover, di halaman cover itu kan nggak ada nomor tuh. Nah, kita bisa hilangkan ini. Kalau misalnya teman-teman langsung hapus saja di sini, maka di halaman lain juga akan hilang karena penghapusan itu menandakan penghapusan si page numbernya. Nah, itu merupakan cara yang keliru. Nah, saya akan coba mundur, undo kan saja. Kemudian di sini kita perlu atur ya. Nah, di bagian header dan footer itu sudah ada yang namanya different first page.
Jadi di sini kita akan memberikan tampilan khusus di halaman depan ataupun halaman pertama itu tidak pakai header dan footer. Nah, makanya kita pilih different first page di sini. Otomatis nanti di footernya itu nggak muncul cover, ini kosong ya, nggak ada. Halaman 2-nya itu dia muncul, 3-nya muncul, dan seterusnya dia muncul. Nah, berarti itu tandanya memang jalan ya fitur si different first page-nya. Tapi kalau di menu yang di bawahnya ada yang namanya different odd and even pages, ini kita menentukan mana halaman yang odd-nya dan halaman yang eventnya. Ini biasanya untuk di bagian bolak-balik lembar. Cuman biasanya saya nggak pakai different odd and even pages ini. Oke, nanti tinggal di pakai saja sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian kita juga bisa mengatur ya untuk yang namanya jarak ataupun margin ya dari header, ada di bagian header ataupun footer. Nah, caranya itu adalah di bagian sebelahnya sini. Ada header from top dan footer from bottom. Headernya ke top ini berapa senti dan footernya berapa senti, dan kita juga bisa memasukkan insert alignment tabnya. Kita tidak wajib menekan tombol close header dan footer karena saat kita misalnya double klik di tempat yang lain, dia otomatis menutup si menu header dan footernya. Oke, kita sudah buat ya cover halaman pengesahan, dan ada lagi yang namanya tadi penomoran. Nah, kita belum tahu nih gimana caranya untuk mengatur supaya halamannya itu si halaman pertama sampai sebelum bab 1 adalah halaman Romawi, dan seterusnya itu adalah halaman Arabik 1, 2, 3 seperti yang kita kenal. Oke, caranya itu adalah kita akan buat yang namanya page break. Nah, pastikan halaman yang mau kalian atur itu sudah berada ataupun sedang berada di halaman dari style sebelumnya. Contoh nih, ini kan masih kalau kita double klik di bagian header dan footer, dia masih header biasa dan footernya itu footer biasa ya. Perhatikan di sini ada footer biasa ya. Nah, kita akan coba naikkan si bab 1 pendahuluan ini, karena mulai dari bab 1 pendahuluan itu kita pakai yang angka Arabik seperti ini. Tapi kalau untuk yang di cover sampai sebelumnya itu pakai yang Romawi. Nah, kita akan ganti dulu si ini halamannya, kita mau ganti menjadi yang format Romawi ya. Nah, kita bisa pilih page number, kemudian kita atur format page numbers. Nah, kita atur nih format page numbersnya, saya atur di sini menjadi number format ke I seperti ini ya. Kemudian ada satu settingan khusus yaitu di page numbering dan subnya ada continue from previous section. Ini berguna untuk melanjutkan dari section sebelumnya, dan start at-nya ini mulai dari berapa kalau kita mau ulang ataupun reset ya. Ada juga yang namanya include chapter number, ini nggak usah dipakai, abaikan saja, kecuali kalau misalkan teman-teman mau mengikuti penomoran chapter yang sudah ditentukan sebelumnya juga, cuman jarang ini dipakai. Oke, kita udah pilih untuk naskah Romawi, kita klik OK, maka otomatis si page number ini akan berubah ya. Cover memang tidak ada, halaman pengesahan angka Romawi, daftar isi angka Romawi, dan kalau kita update di sini table of content, dia akan berubah juga. Oke, udah aman. Nah, cuman di bagian pendahuluan ini masih ngikut nih angka Romawi, sedangkan kita maunya adalah angka 1 seperti ini ya. Oke, nah kemudian caranya adalah kita bisa balik saja di bawah 1 pendahuluan, hapus lagi, backspace, sehingga kita balik ke section yang sebelumnya di sini. Nah, kita bisa lakukan istilahnya page break tadi dengan beberapa cara ya. Kalau kita tekan tombol Ctrl Enter, dia memang lompat ke halaman yang selanjutnya. Cuman itu adalah settingan page break yang keliru kalau kita mau memberikan jenis penomoran footer yang berbeda. Jadi kalau saya balikkan lagi, kita akan masuk di yang namanya, saya perbesar dulu, ada menu ya. Jadi di sini menu yang namanya adalah layout. Nah, ini ada namanya bricks. Ada bagian page bricks dan section bricks.
Nah, kalau yang tadi saya contohkan dengan menekan tombol Ctrl Enter, dia cuma bagian page dan ini keliru. Tapi kalau cuma kita ingin memberikan pindah halaman yang masih dengan style yang sama, nggak masalah. Tapi kalau kita mau ganti stylenya, kita perlu yang next page di sini. Jadi pastikan posisi kursor itu berada di awal dari bagian yang mau kita atur, mulainya ya. Kita kemudian pilih bricks, next page, maka dia otomatis pindah. Nah, kita lihat ya. Di sini untuk penomoran dia hilang, tapi di sini dia masih ke 5. Karena pada bagian rumusan masalah kita tidak ngikutin yang sebelumnya. Caranya kita tinggal hapus saja, pindahin ke sini. Kalau kita scroll ke bawah, ya masih ya. Nah, saya akan coba, ini saya hapus saja lah supaya cepat. Jadi dari sini saya akan shift Ctrl N, hapus. Oke, jadi nggak lagi halaman. Nah, mulai dari sini adalah halaman-halaman yang lain lah ya. Seperti ini. Saya akan coba enter kan, seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, cuman di sini masih belum berubah kan si numberingnya, bahkan di sini untuk halaman bab 1 dia nggak muncul. Nah, kita atur lagi, double klik lagi, kemudian di bagian page numbers, pilih bottom of page. Saya pilih yang sebelah kanan. Kemudian kita page number lagi, format page number. Di sini kita atur ya menjadi balik ke 1 2 3 seperti ini. Kemudian standarnya saya atur menjadi 1. Klik OK. Kemudian kalian ini sudah balik ke 1. Ini dia sudah berubah ke 2. Nah, kenapa dia balik lagi ke tengah? Karena kita belum atur untuk ke perataan kanannya. Ini nggak masalah, kita tinggal Ctrl R saja, otomatis dia berubah. Selanjutnya juga begitu, sama saja otomatis ya. Jadi kita cuma perlu setting di 1 dan 2-nya saja. Oke, ini sudah. Kemudian kita atur di sini heading 1 dulu. Oke, nah saya refresh nih, saya update table of content. Udah berubah ya, cover yang 1 2 3 akar Romawi, daftar isi, bab 1 pendahuluan 111 ujian manfaat. Kalau saya pindahin seperti ini misalnya, oke seperti inilah. Saya atur di sini, saya update table kontennya, dan dia otomatis sudah berubah. Ini untuk table of content ataupun daftar isi biasa. Kita akan langsung masuk juga ke bagian tentang pembuatan table of figure ataupun tabel, atau daftar tabel ataupun di daftar tabel. Ini daftar isi. Oke, saya akan masuk di bagian yang namanya itu adalah daftar tabel ya. Saya isi di sini sebagai daftar tabel. Kemudian daftar gambar. Oke, ini saya blok dulu untuk menjadi heading 1. Daftar gambar saya atur menjadi heading 1. Oke, kemudian misalnya di bagian pendahuluan ini ada gambar misalnya ya. Saya masukin dengan menekan tombol insert menunya, kemudian saya masukin pictures, this device, misalnya saya pilih untuk apa ya, di picture saja. Ada gambar apa di sini? Oke, ada nggak? Sini nggak ada nih. Saya ambil foto apa lah ya. Foto ini lah mungkin saya ambil. Oke, dengan kemudian saya kecilin dulu. Oke, nah supaya gambar ini nanti bisa terdetek ataupun terbaca di bagian daftar gambar, kita perlu kasih caption. Jadi di sini bisa kita kasih caption dengan mengklik kanan di gambar. Kemudian ada yang namanya insert caption di sini ya. Jadi pastikan kita pilih insert caption. Tidak akan muncul caption seperti ini. Ini namanya keterangannya figure 1. Nah, biasanya kalau kita nulis kan bukan pakai figure tapi gambar. Kita ganti nih, bukan label. Kalau dia tidak ada, maka kita bisa buat new label di sini. Misalnya di sini adalah foto misalnya, foto, klik OK.
otomatis dia akan masuk di sini. Jadi foto 1 spasi gambar foto 1 menara Eiffel, sorry kalau misalnya salah ketik ya, Prancis misalnya, Eiffel Paris Prancis. Kemudian klik tombol OK. Otomatis dia muncul di sini ya, foto 1 menara Eiffel Prancis. Nah, kemudian untuk di tabel misalnya, misal saya saja contohkan ya, saya masuk di menu insert, kemudian saya pilih table, saya kasih tabel segini saja. Kemudian saya buat untuk captionnya, jadi misalnya buat heading dulu, no more misalnya, nama, keterangan misalnya seperti ini saja ya, jumlah. Kemudian kita kasih si caption dari gambar ini. Caranya adalah kita kan terlihat nih ada tanda panah 4 mata angin ya, kita klik kanan, kemudian pilih yang namanya di tombol bawah sini ada namanya insert caption, klik di sini, maka kita ganti nih, bukan foto tapi kan table nih, kita bisa ganti di sini. Tapi ini kan posisinya table kan, bukan tabel. Nah, kita bisa buat lagi ini label tabel seperti ini. Oke, udah tabel seperti itu, misalnya tabel 1 percobaan saja. Oke, nah kemudian kalau sudah kita klik OK, dia akan posisinya di bawah sini. Nah, cuman ketika sudah kita menambahkan si caption, kita perlu juga menambahkan hal yang serupa pada saat di bagian table of content. Cuman namanya bukan table of content ya, tapi table of figure. Nah, di daftar tabel kita arahkan misalnya di sini, kita pilih lagi menu tadi yaitu references. Nah, di sini kan tadi table of content ya. Nah, kalau kita geser ke kanan sedikit, ini ada namanya insert table of figures. Kita bisa klik di sini, kemudian dia akan muncul seperti ini. Ini kan daftar tabel nih, saya pilih nih, ini sudah muncul kan tabel. Nah, caption labelnya kita pilih nih, mau tabel, mau figure, mau foto, ataupun tabelnya seperti ini. Pastikan sama ya, ataupun sesuai dengan sudah kita atur di masing-masing caption di tabel ataupun fotonya. Misalnya tabel nih, saya klik OK, otomatis dia tampil seperti ini. Jadi sangat mudah untuk pengaturannya. Kemudian juga untuk di bagian daftar gambar juga sama. Kita enterkan dulu. Saya masukkan di sini insert table of figures. Saya masukkan di sini yang namanya adalah foto. Oke. Nah, dia nampil nih halaman 1. Kalaupun misalnya saya ganti ya di halamannya misalnya seperti ini, saya update nih. Saya update, klik kanan. Nah, kalau misalnya tombol itu nggak muncul ya, bisa klik kanan saja, pilih tombol update fill. Saya besar dulu di sini. Jadi kalau misalnya kita klik dia nggak muncul, kalau di table of content ini tadi kan kita klik dia muncul nih ada update table of fill. Tapi kalau misalnya di daftar tabel ataupun gambar itu ketika kita klik dia nggak muncul pilihannya, maka kita bisa klik kanan, pilih update fill, enter table. Oke, ini berubah. Gambarnya update table, update fill, sorry, enter table. Oke, dia juga berubah. Itu untuk settingan ataupun penambahan table of figures, yaitu foto ataupun gambar. Nah, kita juga bisa memberikan sebuah caption custom ya, jadi nggak perlu kita klik kanan di kotak tabelnya, kita juga bisa pasang ataupun kita aktifkan di insert caption di sini. Nah, di sini dia akan muncul tabel 1 ya, jangan tabel 1, kita kasih ini tabel misalnya. Oke. Nah, jadi di sini tabel 1, ini tabel, kita masukin nih tabel lagi, misalnya tadi adalah tabel baru misalnya, insert table seperti ini saja misalnya, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita mau kasih spasi juga nggak masalah. Jadi ada tabel 1 yang captionnya di atas, ada tabel 2 yang captionnya di bawah. Kalau kita coba lihat lagi di daftar tabel, sini ya, saya klik kanan, update field entire. Oke, udah berubah nih.
Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk video kali ini tentang bagaimana istilahnya cara pengoperasian ataupun pembuatan daftar isi ataupun table of content, baik itu yang formatnya adalah teks biasa dari cover, halaman pengesahan ataupun seterusnya. Dan juga kita sudah belajar tentang daftar tabel ataupun gambar ataupun table of figures. Oke, kurang lebih seperti ini saja. Nah, ini udah berubah juga ya. Mungkin inilah penjelasannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.